Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Masih mengenai beasiswa GKS. Kali ini aku akan bahas strategi pemilihan jurusan dan universitas untuk Embassy Track. Disclaimer di awal, ini adalah pemikiran aku sendiri, belum terbukti kebenarannya. Pun aku juga belum melakukan penelitian mengenai hal ini. Tetapi aku juga berharap ini bisa menjadi referensi kalian dalam membuat keputusan untuk memilih jurusan dan universitas. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini ya. Terima kasih. Pertama, mungkin aku akan ngomongin pemilihan universitas dulu kali ya. Seperti yang kita tahu, tahun ini ajaran 2020-2021 untuk Embassy Track, pilihan universitas dibagi ada menjadi dua, yaitu Universitas tipe A dan Universitas tipe B. Lalu, apa sih Universitas tipe A dan apa itu Universitas tipe B? Jadi mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu perbedaan antara Univ tipe A dan Univ tipe B. Jadi, Univ tipe A merupakan universitas yang berada di Seoul. Contohnya ada Korea University, Yonsei University, atau Seoul National University. Untuk daftar lengkapnya bisa kalian lihat di layar. Dan begitu sebaliknya, Universitas tipe B merupakan universitas yang berada di luar Seoul. Kayak ada Busan University dan Daegu University. Selengkapnya bisa kalian lihat di layar. Kenapa sih kok jadi dibagi menjadi dua? Kenapa juga harus ada Universitas tipe B di salah satu pilihan kita? Nah, menurut aku sendiri, pemerintah Korea Selatan juga ingin dong pendidikan di Korea Selatan itu jadi merata. Makanya mereka juga mau mahasiswa-mahasiswa ini, termasuk mahasiswa asing, tidak hanya berpusat di Seoul. Karena kita tahu univ-univ top itu biasanya adanya di Seoul. Seperti yang kita tahu, Seoul adalah ibu kota dari Korea Selatan, jadi di sana itu emang ramai banget, segala fasilitas itu mudah didapatkan, dan biasanya kan emang pusat kegiatan yang besar-besar itu ada di Seoul. Jadi siapa coba yang nggak mau ke Seoul? Pasti semuanya pengennya ke Seoul. Sebenarnya dengan adanya jalur University Track itu sudah cukup menguatkan bahwa pemerintah Korea Selatan ingin meratakan penyebaran mahasiswanya. Karena seperti yang kita tahu, University Track itu kan cuma bisa di-apply untuk kampus atau universitas yang berada di luar Seoul. Nah, ditambah lagi tahun ini untuk yang Embassy Track itu dikasih pilihan antara Univ tipe A dan Univ tipe B. Karena persaingan universitas di Seoul itu sangat ketat, pasti akan lebih mudah jika kalian memilih universitas yang ada di luar Seoul. Mungkin bisa kita bikin range nilainya untuk mempermudah. Sekali lagi, ini adalah gambaran aku sendiri ya. Jadi kalian bisa ikut, bisa ignore aja. Misalnya range CGPA 90 ke atas, ada 91, 92, 93 dan lain sebagainya. Untuk pilihan pertama, kalian bisa bebas pilih universitas mana aja. Universitas top sekalipun silahkan bebas. Dan untuk pilihan kedua, kalian juga bebas karena CGPA segitu itu lumayan tinggi. Tetapi kalau misalnya di pilihan pertama tuh kalian pilih misalnya Univ ranking 1, nah kalian bisa beri jarak. Untuk pilihan keduanya kalian bisa pilih Univ ranking 3 atau 5 gitu. Untuk pilihan Univ yang ketiga, which is itu adalah Univ yang di luar Seoul atau Universitas tipe B, kalian bisa pilih universitas paling top di luar Seoul atau ya universitas manapun yang kalian suka, nggak harus top juga. Untuk yang punya CGPA sekitar 86 sampai 89 atau kalian masih cari aman, untuk pilihan pertama kalian bisa pilih top 5 univ di Korea, bisa itu ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 atau ranking 5. Di pilihan kedua mungkin kalian bisa turunkan sedikit lebih rendah, kalian bisa pilih universitas ranking keempat sampai 10 atau di bawahnya lagi. Dan untuk pilihan univ ketiga, kalian bisa pilih university dengan rank top sampai standar yang ada di luar Seoul. Tapi sebenarnya semua universitas yang ada di Korea Selatan itu aku yakin semuanya bagus dan fasilitas mereka itu juga bagus banget. Tapi rank itu cukup sebagai pertimbangan kita, atau rank itu kita pergunakan untuk membandingkan dengan universitas yang ada di Indonesia. Kalau bisa, kita tuh pilih univ yang ada di Korea itu yang ranknya lebih tinggi daripada univ yang ada di Indonesia. Karena tujuan kita untuk studi di luar
negeri itu salah satunya untuk mendapatkan pendidikan atau fasilitas yang lebih baik dari yang ada di Indonesia. Jadi misalnya univ itu yang ada di luar negeri itu nggak lebih baik dari yang ada di Indonesia, mending kuliah di Indo aja deh, beneran serius. Karena kalau kuliah di luar negeri itu masih ada penyetaraan ijazah. Oke, next. Nah, kira-kira seperti itu pemikiran aku. Kalian juga bisa ubah rank tersebut. Misalnya kalian lebih tahu data yang ada di lapangan, kayak data persaingan di universitas yang ada di Korea, dan juga data CQWA dari pelamar GKS tahun ini. Kalian bisa ubah apa yang aku ngomongin di depan tadi dengan versi kalian sendiri. Mungkin kalau GKS tahun-tahun lalu, ketika persaingan belum seketat ini, atau sebelum seketat akhir-akhir ini, kita nggak perlu mikirin sampai seribet ini. Tapi buat jaga-jaga aja, karena persaingan tahun ini juga ketat banget, kalian bisa pakai cara yang aku sebutin barusan. Tapi aku juga yakin seleksi di Embassy itu udah ketat. Jadi kalau misalnya kalian lolos seleksi Embassy, seleksi berkas maupun wawancara, insya Allah kalian tuh lolos seleksi di universitas. Terakhir, mengenai universitas, aku cuma mau ngingetin jangan sampai kalian bisa masuk sebuah universitas tapi nggak bisa keluar alias lulusnya lama. Apalagi ini kalian apply atau kuliahnya itu pakai beasiswa. Nah, kalian juga harus mikir sampai ke situ. Jangan cuma mikirin gimana caranya buat lolos dan dapetin beasiswa ini, atau cuma mikirin gimana sih caranya biar bisa ke Korea gitu. Next, yang kedua mengenai pemilihan jurusan. Mungkin menjadi sesuatu atau hal yang mudah bagi teman-teman yang mendaftar melalui University Track karena cuma diberi satu pilihan. Jadi nggak terlalu ribet. Sedangkan untuk teman-teman yang apply melalui Embassy Track, kalian diberikan 3 pilihan. Nah, enaknya kan emang dikasih 3 pilihan, kita bisa pilih banyak gitu. Tetapi kadang justru jadi bingung. Bingungnya kenapa? Banyak. Salah satunya itu bingung gimana sih nulis di study plan-nya, apakah semua jurusan yang kita pilih itu dijabarkan, dan juga bingung searching jurusan yang beda-beda, kan ada 3 tuh, dan masih banyak lainnya. Nah, in my opinion, akan lebih baik kalau kalian apply di satu jurusan yang sama daripada dengan 3 jurusan yang berbeda-beda. Lah, Kak, tapi kan di guideline suruh pilih 3 jurusan dan universitas yang beda. Aku tidak mengartikan apa yang ada di guideline itu menjadi kalimat seperti itu. Menurut aku, kalimat tersebut itu maknanya memperbolehkan kita untuk memilih 3 universitas dan jurusan yang berbeda. Kalaupun misalnya nggak berbeda, ya nggak masalah dong, boleh-boleh aja dong. Karena begini perumpamaannya, ketika kalian hanya pilih satu jurusan, misalnya katakanlah adalah matematika, di ketiga universitas yang berbeda, di study plan kalian menunjukkan bahwa passion kalian itu memang benar ada di bidang matematika. Kalian sudah sangat yakin akan masa depan kalian jika kalian memilih jurusan matematika. Dan sebelumnya kalian juga terjun di bidang matematika dan meraih berbagai penghargaan di matematika. Nah, itu terlihat baik di mata penyeleksi. Kenapa? Kalian terlihat sudah matang dalam menentukan pilihan. Kalian sudah yakin dalam memprediksikan masa depan kalian. Kalian juga terlihat mengenal diri sendiri dengan sangat baik. Bandingkan jika kalian memilih misalnya yang pertama ada jurusan fisika, yang kedua ada jurusan biologi, dan yang ketiga itu kalian pilih jurusan bisnis. Kalau misalnya aku yang menjadi penyeleksi, mungkin aku akan berpikiran seperti ini. Ya apa sih arek iki? Kok milih telung jurusan sing beda-beda? Ki maksudnya piye ki? Dek iki karepe sajane nek endi? Asline passione bocah iki nek endi kok beda-beda? Apa ya bener bocah iki sik bingung karepe dhewe iki kaya apa? Ketaran iki, bocah durung ngerti karepe kaya apa, kabeh dijajali. Kira seperti itu jika yang menyeleksi adalah aku. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah jurusan itu memang masih dalam satu family, no problem. Karena memang biasanya di setiap universitas itu jurusannya itu namanya beda-beda, padahal mereka masih dalam satu family. Misalnya jurusan A dan B itu ada di universitas A, tetapi belum tentu jurusan A dan B itu ada di universitas B. Katakanlah biologi, nah itu ada banyak banget, kayak biologi aja atau biologi murni. Terus ada biological science and engineering, terus ada biology and technology, ada bioteknologi dan lain sebagainya.
itu kan basicnya masih sama biologi, tapi jadinya banyak banget, bercabang banyak banget. Misalnya kita pengennya masuk jurusan biologi and chemistry, nah di Univ A ada tuh jurusan tersebut, tetapi belum tentu di Univ B itu ada gitu loh. Jadi selama itu masih satu family, menurut aku no problem. Terakhir nih ngomongin jurusan. Nah, study plan yang kalian buat itu kan ditujukan kepada 3 universitas yang berbeda juga. Jadi pastikan kalau kalian menulis study plan itu general dan bisa diterima oleh ketiga universitas tersebut. Baik ketika kalian mention jurusannya atau ketika kalian mention nama universitasnya. Pastikan mereka ketiga univ ini bisa memahami study plan tersebut atau merasa bahwa study plan itu memang ditujukan kepada mereka gitu loh. Oke guys, that's all. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Nah, sekali lagi aku menegasin ini adalah pemikiran aku. Kalau misalnya kalian memang punya passion di 3 bidang yang berbeda, silahkan dilanjutkan atau ignore aja apa yang aku katakan di video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Share video ini jika ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.